Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua senantiasa dijaga oleh Allah dan tentunya Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Patut kita syukuri sebagai seorang yang diciptakan oleh Allah atau makhluknya Allah. Di antaranya adalah mudah-mudahan kita senantiasa bisa beristiqomah dalam menjalankan sebagaimana yang mestinya kita lakukan. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, seperti biasa, sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan pembahasan pada kesempatan ini, alangkah baiknya kita bersama-sama memunajat kepada Allah dengan cara membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hewan yang masuk kategori halal untuk kita konsumsi. Kita masih di bab yang sama, yaitu penyembelihan hewan dalam Islam. Baik, Ustaz akan lanjutkan berikutnya, yaitu terkait dengan hewan yang haram untuk dikonsumsi. Jadi hewan yang haram untuk kita konsumsi ini terbagi menjadi beberapa golongan. Di antaranya yang pertama adalah hewan yang secara tegas diharamkan oleh Allah. Nah, Allah mengharamkan terkait dengan hewan-hewan tersebut sebagaimana terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 3. Kurang lebih ayatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u ila ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusub. Al-ayah sadaqallahul azim. Ya, ini titik-titik menunjukkan ada kelanjutannya ya, tapi Ustaz akan bahas hanya potongan ayat tersebut. Ya, Allah mengharamkan kepada kita semuanya, pada kamu semuanya, diantaranya adalah memakan al-maitah. Al-maitah itu bangkai. Jadi yang dimaksud bangkai adalah hewan yang tersembelih bukan karena hewan yang dimakan bukan karena disembelih, ya, atau hewan yang mati bukan karena disembelih, maka itu haram untuk kita konsumsi. Gitu ya. Kemudian wadamu, darah. Nah, kita kenal dengan marus. Nah, ini juga bagian dari bagian dari makanan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian berikutnya adalah walahmul khinzir. Ya, walahmul khinzir, daging babi. Ya, daging babi juga memang jelas Allah haramkan untuk tidak dikonsumsi oleh kita. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Nah, kemudian sesembelihan atau hewan-hewan yang disembelih yang mana hewan tersebut ketika menyembelih tidak membaca basmalah atau tidak mengatasnamakan Allah, maka ini juga haram untuk kita konsumsi. Kemudian wal munkhaniqatu, ya. Wal munkhaniqatu yaitu hewan yang tercekik. Nah, ketika hewan itu mati karena tercekik, itu juga haram untuk kita konsumsi. Kemudian wal mauqudatu, ya, terpukul. Hewan tersebut entah sengaja dipukul atau memang tidak sengaja, itu juga tetap menjadi haram untuk kita konsumsi. Kemudian wal mutaradiyatu, ya. Wal mutaradiyatu jatuh, ya, hewan tersebut jatuh kemudian dia mati, maka itu juga tidak halal untuk kita konsumsi. Wan nautihah itu tanduk, tertanduk. Jadi misalkan kemarin sudah Ustaz gambarkan ya pada sebelumnya ya. Jadi misalkan kambing berantem, maka kambing tersebut salah satunya meninggal karena atau mati karena tertusuk oleh tanduknya, maka itu juga haram untuk kita konsumsi. Gitu ya. Wa ma akala subu'u. Ya, wa ma akala sabu'u. Ya, dan yang terkam binatang buas. Jadi misalkan ada hewan yang kita sayangi, misalkan ayam, kelinci ataupun yang lainnya, tetapi hewan tersebut mati karena diterka oleh binatang buas. Maka ketika ketika dia mati, ya, hewan tersebut, ya, maka itu haram untuk kita konsumsi. Illa ma zakaitum, kecuali hewan yang kita miliki itu atau hewan yang terterka binatang buas itu sempat kita sembelih. Jadi masih kelepok-kelepok gitu ya, masih sakaratul maut.
kemudian kita sempat menyembelihnya, maka hewan tersebut menjadi halal untuk kita konsumsi. Itu ya. Wa ma dzubiha 'alan nusub. Kemudian juga hewan-hewan yang disembelih yang mana menyembelihnya memang untuk atas nama berhala atau hal-hal yang mengatasnamakan selain Allah. Misalkan untuk sesajen ataupun yang lainnya bukan karena Allah, maka itu juga haram untuk kita konsumsi. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, berikutnya hewan yang haram untuk kita konsumsi yaitu hewan yang hidup dua alam. Nah, hewan yang hidup dua alam ini juga Allah haramkan ya. Jadi dua alam yang dimaksud adalah ketika dia hidup di laut, dia juga kuat lama. Kemudian ketika dia berada di daratan pun dia kuat lama. Ya, maka itulah yang dimaksud dengan hidup dua alam, yang dimaksud dengan hewan yang hidup dua alam. Beda dengan misalkan ikan ya, yang dia hidup ketika di darat, akan tetapi mungkin dia hanya seberapa detik atau berapa menit. Maka ketika berjam-jam bahkan mungkin berhari-hari tentu dia akan mati, maka itu tidak termasuk kepada hewan yang hidup dua alam. Gitu ya. Hewan yang hidup dua alam diantaranya adalah ada buaya. Nah, ini buaya itu mau di darat, di laut dia kuat. Di darat atau di air dia kuat untuk hidup. Kemudian katak juga sama. Penyu atau kita kenal dengan kura-kura, dia juga sama, kuat baik itu di darat ataupun di laut. Kemudian yuyu. Nah, yuyu ini sebangsa kepiting ya. Tapi ini berbeda dengan kepiting teman-teman. Kalau kepiting itu dia tidak kuat lama ketika di daratan. Tetapi kalau yuyu ini jenisnya sama. Hanya biasanya ini yuyu ini kecil, nggak bisa besar banget. Nah, ini biasanya hidup kalau Ustadz dulu di kampung itu sering di sawah. Jadi di sawah itu dia suka yuyu itu ada di sana. Biasanya ketika sawah dalam kondisi ada air ya di musim penghujan itu dia kuat. Akan tetapi ketika di musim kemarau ya biasanya kan tidak ditanam padi ya, tapi ditanam jagung dan sebagainya yang tentu itu tidak membutuhkan air yang begitu banyak. Nah, itu tetap ada dan dia tetap hidup. Nah, itu yang dimaksud dengan yuyu. Beda dengan kepiting yang biasanya teman-teman konsumsi ya, gitu ya. Baik, kemudian berikutnya adalah hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya. Jadi memang Allah memerintahkan kepada kita untuk membunuhnya. Yang dimaksud adalah ketika memang hewan tersebut membahayakan. Artinya tidak kita maknai ketika ada hewan ini kan diperintah oleh Allah untuk dibunuh, udah kita bunuh saja, tidak. Tapi lebih kepada ketika hal itu membahayakan untuk kita, maka itu halal untuk kita bunuh, tetapi haram untuk kita konsumsi. Artinya diperbolehkan ketika kita membunuhnya, gitu ya. Nah, hewan apa saja? Di antaranya ada tikus. Nah, ini hewan-hewan yang boleh kita bunuh ya. Tikus, kemudian juga kalajengking, kemudian ada burung elang, ya, burung gagak, anjing galak ya, atau anjing liar yang dimaksud ya. Ini juga boleh kita bunuh. Akan tetapi seperti burung yang dimaksud burung elang, burung gagak, ini burung yang dilindungi. Dalam arti di kita memang tidak boleh dibunuh. Tetapi hal ini kenapa Ustaz sampaikan ini boleh dibunuh? Ini sebagaimana yang ada dalam mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Homsun fawasiku yuktal nafil haram. Jadi ada 5 hewan yang boleh kita bunuh ya, khususnya adalah di tanah haram ya, yaitu di Mekah. Di antaranya adalah ada tikus, kalajengking, burung elang, burung gagak, anjing galak dan sebagainya. Gitu ya. Akan tetapi untuk kita sendiri memang di Indonesia melindungi seperti halnya burung elang dan burung gagak. Nah, dalam arti tadi yang saya sampaikan ketika membahayakan untuk kita gitu ya. Ketika memang itu tidak membahayakan untuk kita, ya tidak mestinya ketika kita melihat juga langsung kita bunuh. Gitu ya. Seperti ular juga, kemudian juga macan ya, itu juga bagian dari hewan yang haram untuk kita konsumsi. Baik, berikutnya adalah hewan yang haram untuk kita konsumsi, yaitu hewan yang bertaring kuat. Nah, banyak ya hewan yang bertaring kuat, artinya taring yang dia miliki itu dia jadikan untuk merobek
daging ataupun yang lain ya, itu menjadi bagian hewan yang memang haram untuk kita konsumsi. Di antaranya adalah ada singa, kemudian harimau. Itu adalah hal-hal yang memang itu termasuk binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah untuk kita konsumsi. Masih ada lagi misalkan ada anjing, kemudian serigala, ya beruang, monyet, itu juga bagian dari hewan-hewan yang diharamkan untuk kita konsumsi, gitu ya, karena mereka juga hewan yang bertaring. Nah, hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Muslim ya dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu dzinabin minas sibai faakuluhu haram. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzinabin minas sibai faakuluhu haramun. Nah, kata Rasulullah, tiap-tiap hewan yang buas yang memiliki taring ini haram untuk dimakan. Jadi hewan yang bertaring apapun bentuk hewannya itu adalah hewan yang kita haram untuk konsumsi. Gitu ya. Hewan yang diharamkan oleh Allah untuk dikonsumsi kita. Baik, berikutnya adalah hewan yang tidak halal untuk kita konsumsi, yaitu hewan yang berkuku tajam. Nah, hewan yang berkuku tajam itu juga bagian dari hewan-hewan yang diharamkan untuk kita konsumsi. Karena yang dimaksud berkuku tajam, hewan tersebut dengan kukunya dia bisa mencabik-cabik musuhnya ya, bisa merobek-robek tubuh hewan yang dikonsumsi atau yang dimakan oleh hewan yang berkuku tajam tadi. Maka itu makna yang dimaksud dengan hewan yang berkuku tajam. Jadi kalau ayam kukunya tajam, betul, tapi tajamnya tidak setajam dengan burung elang ataupun burung yang lainnya. Gitu ya. Nah, ini di antaranya adalah kucing, kemudian burung elang, beruang, burung hantu. Ini adalah hewan yang termasuk berkuku tajam yang Allah haramkan untuk kita konsumsi. Berikutnya adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh. Jadi hewan ini dilarang untuk kita bunuh, tetapi tidak halal juga kita konsumsi. Hewan apa itu dia? Di antaranya adalah ada semut. Nah, ini kecil ya. Kalau kita kumpulin dia nggak berbahaya untuk kita goreng gitu, tapi tidak boleh ternyata, gitu ya. Semut, kemudian lebah itu juga tidak boleh kita konsumsi. Burung pelatuk ya, burung suradi ini juga salah satu burung yang diharamkan untuk kita konsumsi. Burung pelatuk itu kalau Ustaz dulu waktu kecil itu sering lihat burung pelatuk ini, dia suka sering buat sarang atau rumah, dia berada di pohon. Jadi biasanya pohon yang sudah tumbang atau pohon yang sudah rapuh dia mengukir ya di dalam badan pohon tersebut. Nah, rumahnya itu di situ, sarangnya di situ. Beda dengan burung-burung yang lain yang ranting-ranting dia kumpulkan. Ini dia hanya membuka kayu yang sudah rapuh, kemudian dia buat dijadikan sebagai sarang. Baik, berikutnya hewan yang kotor dan menjijikan. Nah, hewan yang kotor dan menjijikan ini dari bahasanya saja sudah menjijikan, masa kita makan gitu ya. Nah, ini juga ternyata memang Allah haramkan untuk kita konsumsi. Ada apa aja? Di antaranya adalah hewan yang kotor ini hewan-hewan yang kecil. Nah, kenapa hewan-hewan ini haram untuk kita konsumsi? Karena hewan tersebut adalah mengandung sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan kita kalau kita mengkonsumsinya. Nah, atau ulama fikih menyebutkan hal tersebut yaitu dengan istilah hasyarah. Ya, hasyarat itu hewan bumi yang kecil-kecil. Ya, kita ketahui seperti ulat, kecoa, kutu, lala dan yang lainnya lah yang kecil-kecil itu hewan-hewan yang masuk kategori menjijikan dan itu diharamkan oleh Allah untuk kita konsumsi. Baik, berikutnya hewan yang haram boleh dimakan dalam kondisi darurat dengan syarat khusus. Baik, hewan-hewan yang tadi kita bahas secara lengkap tadi ya,
hewan yang masuk kategori diharamkan oleh Allah untuk kita konsumsi, itu bisa menjadi bisa jadi halal untuk kita konsumsi. Akan tetapi ada syarat tertentu, ya, yaitu dalam kondisi darurat. Artinya seperti buaya atau mungkin babi, ya, anjing, ataupun mungkin hewan-hewan yang lainnya lah yang tadi Ustaz sebutkan itu diharamkan. Nah, itu boleh kita konsumsi dalam kondisi darurat. Nah, tapi ada 3 syarat ya terkait dengan boleh kita mengkonsumsi dalam kondisi darurat tersebut. Apa saja? Yang pertama adalah saat kita dalam kondisi darurat dan terdesak. Ya, artinya darurat dan terdesak di sini ketika kita misalkan terdampar di dalam sebuah pulau, kemudian tidak ada makanan yang halal untuk kita konsumsi dan adanya itu misalkan babi. Nah, babi ini kalau saya tidak mengkonsumsi babi ini maka saya akan mati. Nah, maka itu boleh kita konsumsi. Gitu ya, itu halal untuk kita pada saat kondisi tersebut. Kemudian berikutnya adalah tidak ada lagi hewan yang halal di sekitar kita. Jadi kita lihat di sekitar kita itu memang tidak ada hewan lagi kecuali hewan yang haram kita konsumsi itu tadi misalkan macan. Nah, maka macan itu menjadi halal untuk kita dalam kondisi tersebut. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah keadaan terdesak dan darurat sifatnya sementara saat itu saja. Ya, tidak terus-menerus. Artinya darurat ya, dalam arti tadi poin pentingnya adalah kalau saya nggak makan bisa jadi saya meninggal gitu. Nah, maka boleh kita makan hewan tersebut. Akan tetapi makannya adalah hanya untuk mengenyangkan pada saat itu. Tidak dijadikan sebagai, oh enak dan itu halal. Yaudah deh kita makan aja, nanti juga saya makan ini lagi. Wah ini nggak boleh. Jadi yang dimaksud adalah tidak terus-menerus tapi dalam kondisi 3 hal ini saja. Itu teman-teman ya. Baik, hewan-hewan yang tadi haram untuk kita konsumsi, akan tetapi bisa halal untuk kita konsumsi dalam kondisi darurat. Nah, kita akan bahas berikutnya adalah hewan tersebut, ya, khususnya adalah hewan yang halal. Maka hewan yang halal ini adalah harus dengan cara disembelih. Kenapa harus disembelih? Karena ketika dengan cara kita memotong leher, memutus 2 urat yang ada dalam leher khususnya, maka itu akan mati hewan yang akan kita konsumsi. Dan itulah yang menjadikan halal untuk kita konsumsi. Gitu ya. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh terkait dengan cara penyembelihannya, kita perlu tahu dulu syarat penyembelihannya. Jadi, syaratnya apa sih menyembelih hewan tersebut? Nah, syaratnya ada 3. Yang pertama adalah orang yang menyembelih itu harus beragama Islam. Ya, kemudian baligh ya, orang yang dewasa. Kalau anak kecil menyembelih berarti sesembelihannya itu tidak halal untuk kita konsumsi. Kemudian sengaja dan sadar. Artinya kita menyembelih itu, oh lupa, kok tadi saya menyembelih ya. Maka ini dalam kondisi tidak sadar berarti. Nah, maka dalam kondisi itu hewan tersebut menjadi haram untuk kita konsumsi. Jadi, kita menyengaja ya, memang menyengaja atau meniatkan kita untuk menyembelih hewan tersebut. Maka itu menjadi syarat penyembelihan. Gitu teman-teman ya. Baik, berikutnya syarat hewan. Nah, hewan yang mau disembelih ini syaratnya seperti apa? Nah, itu ada kriterianya. Yang pertama adalah masih hidup. Jadi hewan misalkan ayam yang mau kita sembelih itu ayamnya masih hidup. Kalau ayam sudah mati ya tentu tidak halal untuk kita konsumsi. Kemudian hewan tersebut halal. Nah, kalau misalkan Ustadz saya babinya disembelih dengan membaca basmalah, kemudian menghadap kiblat dan sebagainya. Ya, jelas itu haram. Kenapa? Karena zatiahnya atau barang atau hewan yang kita sembelih itu tidak termasuk hewan yang dihalalkan oleh Allah. Gitu ya. Baik, berikutnya. Ya, syarat alat penyembelihan. Nah, ketika kita menyembelih ada 2 syarat. Yang pertama adalah tajam. Jadi alat yang kita gunakan yaitu alat-alat yang tajam. Akan tetapi alat yang tajam ini bukan terbuat dari kuku, kemudian dari gigi, atau dari tulang belulang.
Nah, selain itu boleh. Misalkan pakai bambu itu kalau dibelah itu kulitnya itu bisa tajam. Nah, apakah boleh dengan itu? Boleh. Nah, dulu mungkin tidak ada pisau, menggunakan itu juga bisa. Gitu ya. Akan tetapi tidak menggunakan barang-barang yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu terbuat dari kuku, dari gigi dan tulang. Selain itu, ketika alat tersebut tajam, maka diperkenankan untuk menyembelih. Gitu ya. Ya, berikutnya adalah tata cara penyembelihan. Nah, cara menyembelih itu seperti apa sih? Nah, ini perlu teman-teman ketahui, terutama ikhwan ya, yang biasanya ketika nanti berumah tangga, istrinya minta, oh tolong disembelihin ini, wah nggak pas kalau kita nggak tahu cara menyembelihnya, gitu ya. Nah, yang pertama adalah menggunakan alat yang tajam. Tadi ya, alat yang tajam itu yang jelas selain dari 3 hal tadi, terbuat dari kuku, kemudian dari gigi atau dari tulang. Nah, kemudian saat menyembelih membaca basmalah. Nah, ketika kita menyembelih hewan tersebut, baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, baru dipotong. Gitu ya. Nah, kemudian hewan yang akan disembelih dihadapkan ke arah kiblat. Nah, hewan tersebut dihadapkan ke arah kiblat. Nanti tolong bisa dipraktekkan. Jadi, kalau coba kita melihat orang mati ya, orang mati itu biasanya menghadap kiblat tapi kepala ada di sebelah utara. Nah, kalau di sebelah utara untuk hewan yang akan kita sembelih itu susah. Jadi tetap menghadap kiblat tapi kepalanya nanti bisa diilustrasikan, kepalanya itu ada di sebelah selatan ya, atau kanan lah, sebelah kanan, sebelah kiri gitu ya. Jadi intinya adalah tangan kiri itu kita bisa memegang kepalanya. Kemudian tangan kanannya kita gunakan untuk menyembelih. Itu ya teman-teman ya. Baik, berikutnya adalah ketika menyembelih harus sampai memotong tenggorokan dan 2 urat lehernya untuk mempercepat proses kematian. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi ketika memotong itu harus benar-benar urat-urat yang ada, khususnya 2 urat ini, 2 urat leher ya, itu tenggorokannya juga itu sudah terputus. Karena itulah yang menyebabkan mudahnya hewan tersebut mati. Dan ingat teman-teman, perlu diketahui juga ketika menyembelih itu tolong jangan lepas pisau kita dari leher hewan tersebut. Nah, kalau misalkan ketika kita potong kemudian ini udah udah putus semuanya belum uratnya, maka pisaunya jangan dilepas. Tempelin saja masih di situ. Nah, kalau kita masih ragu, kita putar-putar lagi. Itu ya, jangan dilepas. Karena ada beberapa kaul yang menyampaikan ketika lepas pisau yang kita sembelihkan ke hewan tersebut, maka hewan itu bisa menjadi haram untuk kita konsumsi. Gitu ya. Ya, berikutnya yaitu syarat penyembelihan hewan secara modern. Nah, ini teman-teman ketahui. Kalau kita menyembelih hewan 1-2 mungkin kita masih terjangkau gitu ya. Bagaimana kebutuhan misalkan tempat penyembelihan ya, dengan jumlah sapi banyak harus disembelih dengan waktu yang cepat. Misalkan juga ayam, ribuan ayam yang harus disembelih pada waktu 1 hari. Nah, itu seperti apa? Nggak memungkinkan kalau kita menyembelihnya dengan cara tadi manual, pakai pisau satu-satu itu lama. Nah, beberapa karyawan yang dibutuhkan untuk menyembelih berapa ribu hewan tersebut. Nah, untuk itu, maka biasanya dalam kondisi ini dengan cara menggunakan cara-cara modern. Ya mungkin alat, bagaimana caranya agar alat tersebut bisa memotong lehernya. Sekarang sudah canggih ya. Maka dalam kondisi itu boleh nggak Ustaz? Boleh. Akan tetapi ada syaratnya. Yang pertama adalah ketika mesin itu dioperasionalkan atau dinyalakan, maka yang menyalakan atau petugas yang mengurus mesin itu atau yang mau memotong itu adalah orang-orang muslim. Nah, itu boleh. Kalau orang non-muslim ya tentu itu menjadi haram untuk kita konsumsi. Walaupun yang disembelih adalah ayam.
gitu ya. Berikutnya adalah sebelum memulai menyembelih ya, ataupun menyalakan mesin itu, misalkan pakai saklar ya, sebelum kita nyalakan saklar tersebut kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim baru kita nyalakan. Gitu ya. Kalau lupa ya maka sejauh mana atau hewan-hewan yang lupa kita tidak menyalakan dengan apa ketika menyalakannya tidak mengucapkan basmalah, maka itu menjadi haram. Gitu ya. Makanya penentu banget nih. Jadi ketika menyembelih dengan cara modern ini, ketika kita menyalakan stop kontaknya ataupun alat ya supaya itu bisa berjalan, maka ingat kita harus membaca basmalah karena menentukan halal dan haramnya makanan yang akan kita konsumsi atau hewan yang kita sembelih, gitu ya. Ya, berikutnya adalah mesin yang digunakan harus dipastikan tajam dan berjalan normal. Nah, jangan sampai mesin itu ternyata nggak tajam karena udah lama nggak pernah dicek. Nah, ini juga nggak bagus. Kenapa? Karena ini menyakitkan hewan, gitu ya. Jadi yang baik adalah kita cek terus mesin itu apakah masih benar-benar layak untuk memotong hewan yang akan kita potong. Maka itu bagian dari hal yang perlu kita cross check, gitu ya teman-teman. Ya, kemudian memotong di lehernya hingga 2 urat lehernya putus. Sebagaimana tadi dengan cara manual. 2 urat ini, 2 urat lehernya ini benar-benar putus. Gitu ya. Dan tentu di leher. Ya, menyembelih itu tidak di kaki, di badan, ataupun yang lainnya. Tapi di leher. Gitu ya. Ya, kemudian yang terakhir adalah tidak boleh menyembelih dengan menggunakan setrum listrik. Ya, atau menggunakan bahan-bahan kimia seperti racun. Karena saking banyaknya tadi, udahlah kita kasih minum itu kita berikan racun, mati semuanya. Atau pakai listrik, masukkan ke dalam suatu ruangan, kemudian kita nyalakan setrumnya, dan disetrum itu juga haram untuk kita konsumsi dari hewan-hewan yang disembelih atau dimatikan dengan cara disetrum ataupun diberikan racun. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah pembahasan terkait dengan binatang yang diharamkan oleh Allah sampai juga kepada proses penyembelihannya yang dimaksud adalah penyembelihan hewan-hewan yang dihalalkan oleh Allah sudah selesai ya. Jadi satu bab sudah semua Ustaz jelaskan dari pengertian penyembelihan, kemudian hewan yang dihalal untuk kita konsumsi, kemudian hewan yang haram untuk kita konsumsi sampai dengan cara penyembelihannya sudah Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa difahami dan tentunya itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bekal di masa depan teman-teman, khususnya terkait dengan cara menyembelih itu seperti apa dan binatang apa yang boleh kita konsumsi. Itu ya teman-teman ya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan penyembelihan hewan dalam Islam. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk itu, mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.